Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Shalom. Kembali bersama saya, Pastor Elias Marmata. Saya rindu mengajak Bapak Saudara sekalian untuk datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya Bapak Saudara, dimanapun Bapak Saudara berada, kita yang datang kepada Tuhan, kita yang punya masalah, Tuhan pasti pulihkan, Tuhan pasti berkati. Apapun masalahmu, sakit penyakitmu, pasti disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Percayalah Bapak Saudara, kita yang datang kepada Tuhan, Tuhan pasti pulihkan. Satu hal yang Tuhan mau, supaya hidup kita benar di mata Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang mulia, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih kebaikan Tuhan, anugerah-Mu. Engkau sudah berkorban di atas kayu salib. Engkau berkata sudah selesai. Segala sakit, penyakit, kutuk maut, kutuk penderitaan, Tuhan sudah angkat, Tuhan sudah hancurkan di atas kayu salib. Hari ini Tuhan, kami boleh ada semua karena kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami serahkan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati kita, bahkan memberikan kita hidup sehat. Pagi ini kita mau belajar firman Tuhan. Saya mengajak saudara ambil Alkitab kita, kita buka dan kita baca dari kitab Efesus 5 ayat yang ke-15. Efesus 5 ayat yang ke-15. Firman-Nya demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Tema renungan firman Tuhan hari ini adalah hidup sebagai anak-anak Allah. Nah, yang dimaksud Rasul Paulus di sini Bapak Saudara, orang Kristen yang sudah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Rasul Paulus mengingatkan supaya mereka tidak seperti orang-orang bebal, ya. Tidak seperti orang-orang bebal. Mereka harus memperhatikan cara hidup mereka, sikap dan tindakan, dan juga pergaulan mereka harus hidup seperti anak-anak Tuhan. Ya. Nah, siapakah orang bebal di situ, Saudara? Orang bebal itu adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu, percabulan, seks bebas, pergaulan bebas. Mereka ini tidak mau menerima nasihat yang baik, tidak mau menerima ajaran firman Tuhan. Mereka itu susah dinasihati, tidak mau menerima saran-saran yang baik, perkataannya kotor, ya. Mereka pesta pora, mabuk-mabukan,
Ini yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, supaya mereka yang sudah percaya terima Yesus sebagai juru selamat hidupnya jangan seperti orang-orang bebal, ya. Dan juga Rasul Paulus telah mengingatkan kepada jemaat yang ada di kota Roma, ya. Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya, mereka ini hidupnya dahulu tidak benar. Mereka hidup dalam dosa, tetapi ketika mereka percaya, hidup dalam Tuhan, terima Yesus sebagai juru selamat mereka, supaya mereka tidak kembali kepada cara hidup yang sia-sia, cara hidup yang lama, hidup dengan penuh dosa. Ini yang diingatkan Rasul Paulus kepada mereka. Bahkan Rasul Paulus mengingatkan supaya tidak bergaul dengan orang-orang bebal, karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Diingatkan keras oleh Rasul Paulus supaya tidak bersama-sama mereka, supaya tidak bergaul. Karena apa? Karena akan terpengaruh dengan mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Rasul Paulus mengatakan kita harus seperti orang arif. Orang arif itu adalah orang yang mau menerima nasihat yang baik, hidup benar di mata Tuhan, bertindak hati-hati, tidak sembarangan, tidak seperti orang-orang bebal yang susah dinasihati. Mari saudara, kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah, dapat memperhatikan bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia ini, di akhir zaman ini. Kita jangan seperti orang-orang dunia. Kita harus tinggalkan cara hidup yang lama, cara hidup yang sia-sia, hidup dalam kejahatan, hidup dengan penuh dosa. Tetapi kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Lebih lanjut ditekankan Rasul Paulus kepada orang Kristen yang sudah hidup dalam Tuhan. Kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita buka di dalam Kisah 2:4 ayat 42. Firman Tuhan berkata, Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, ciri-ciri orang yang sudah hidup dalam Tuhan dan dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka itu bertekun dalam pengajaran oleh rasul-rasul. Mereka bertekun dalam pembacaan firman Tuhan. Mereka itu mencintai firman Tuhan, menyenangi pembacaan firman Tuhan. Setiap hari mereka membaca dan merenungkan firman Tuhan itu. Mereka tidak lupa, saudara. Jadi orang-orang yang percaya sudah hidup dalam Tuhan selalu merenungkan firman Tuhan. Orang-orang yang sudah jatuh cinta pada Yesus, ia selalu dan tidak lupa untuk membaca Alkitab sebagai kebenaran. Karena saya percaya, saudara, firman ini adalah kebenaran yang menuntun kita, yang mengajarkan kita kebenaran, yang memberikan kita ketenangan, yang memberikan kita kepastian, yang memberikan kita pengharapan akan keselamatan. Mari saudara, kita sebagai orang Kristen bukan hanya sebagai pendengar, tetapi sebagai pelaku firman Tuhan. Kita sebagai orang Kristen yang sudah hidup dalam Tuhan, kita harus hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Selalu bertekun dalam pengajaran, selalu bertekun dalam pembacaan firman Tuhan. Firman ini hidup, saudaraku.
Di dalam Dia ada hidup. Di dalam Dia ada kehidupan. Sebab Dia adalah sumber kehidupan. Saya percaya firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan hidup kita. Jika kita hidup dalam Tuhan, jika kita merenungkan firman Tuhan. Daud berkata, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Apa saja diperbuatnya berhasil. Kita percaya kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita pasti diberkati, saudaraku. Amin. Apa saja yang kita minta, Tuhan pasti kabulkan. Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan firmanku dalam engkau. Apa saja engkau minta di dalam nama Yesus, Tuhan pasti berikan. Mari kita sebagai orang percaya yang sudah hidup dalam Tuhan, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita harus senantiasa bertekun dalam pembacaan firman Tuhan. Yang berikutnya dikatakan orang yang sudah hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka selalu bersekutu dengan Tuhan. Artinya mereka selalu membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Selalu memuji Tuhan, selalu memuliakan Tuhan, selalu menyembah Tuhan. Mereka mengadakan waktu untuk datang kepada Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan, saudaraku. Perlu kita lakukan setiap hari untuk datang kepada Tuhan, bersekutu secara pribadi kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Ini yang diingatkan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, jemaat di kota Roma, dan juga kepada kita sebagai orang percaya kepada Kristus. Mari saudara, hal ini harus kita lakukan. Bukan hanya satu kali, tetapi secara terus-menerus harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita harus senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita harus bertekun dalam pembacaan firman Tuhan. Kita selalu bersekutu dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan. Dan yang berikutnya, ciri-ciri orang yang sudah hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka bertekun dalam doa. Mereka bertekun dalam doa. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, doa itu adalah napas kehidupan bagi kita. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Doa itu adalah jawaban di dalam setiap pergumulan kita. Kita melihat Hizkia jatuh sakit. Dia adalah orang benar. Dia berdoa kepada Tuhan dengan sangat dan menangis. Bahkan Nabi Yesaya mengatakan dia tidak sembuh lagi, bahkan mati. Tetapi dia tetap percaya, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia menangis kepada Tuhan. Maka Tuhan berfirman, aku akan menyembuhkan penyakitmu. Bahkan Tuhan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Jadi doa itu sangat penting, saudaraku. Doa itu sangat penting. Setiap hari kita harus berdoa. Kita bertekun dalam doa. Dengan doa kita memberikan kita ketenangan. Memberikan kita kepastian. Ketidakragu-raguan. Itu sebabnya, saudara, Yesus berkata di dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Hal ini diingatkan Yesus kepada murid-muridnya, supaya mereka berjaga-jaga dan berdoa. Supaya apa? Supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Untuk menghadapi kehidupan sekarang ini, saudara, di tengah dunia yang jahat ini, di masa pandemik ini, kita tidak kuat menghadapi, kita tidak sanggup menjalani kehidupan. Tetapi Tuhan mau
supaya kita tetap berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa agar kita tidak jatuh dalam pencobaan. Kita berdoa supaya kita tetap kuat. Kita berdoa supaya kita tidak jatuh dalam masalah. Mari saudara, kita renungkan firman Tuhan ini. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh saudara. Saya percaya setiap kita yang datang kepada Tuhan, setiap kita yang bertekun dalam doa, setiap kita yang merenungkan firman Tuhan, setiap kita yang berseru kepada Tuhan, maka setiap persoalan masalah dapat kita lewati. Tuhan pasti pulihkan, Tuhan pasti sembuhkan. Oleh sebab itu, mari kita hidup benar di mata Tuhan. Kita bangun hubungan dengan yang akrab dengan Tuhan. Kita lakukan apa yang baik benar di mata Tuhan. Doa saya saudara menyertai saudara. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat dari surga turun atas hidupmu. Aliran kesembuhan.